Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di minggu lalu dengan tema yang sama, mendengar suara Tuhan dengan benar di bagian yang kedua. Mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu ya. Masih di bagian pertama minggu lalu, masih ingat apa? Bahwa kita menyadari mendengar suara Tuhan dengan benar itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mungkin baterainya bisa enggak? Oh, ya udah. Kenapa kita penting untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan benar? Karena ada agenda Tuhan yang harus kita laksanakan. Dan untuk melaksanakan agenda Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan dalam segenap kehidupan kita, agar kita mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Nah, apa yang menjadi hambatan seseorang dapat dengan benar mendengar dan mengerti suara Tuhan, itu yang kita pelajari di minggu lalu. Ada 3 hal, masih ingat yang pertama? Karena belum mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Masalahnya ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, maka dia tidak dapat mengenali suara Tuhan juga dengan benar. Ya, bisa salah paham, bisa keliru. Dan kalau kita keliru dalam mendengar suara Tuhan, tentu arah kita, kehidupan kita tidak mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar minggu lalu juga bahwa mungkin kita ini belum menjadi dombanya Allah, karena dikatakan firman Allah, oh ya pasti domba itu mengenal suara gembalanya. Pasti. Ya. Nah, kalau hewan aja sebagai seorang domba, maka dia bisa mengenal suara gembalanya. Tentu kita sebagai seorang umat Allah yang percaya kepada Allah, sepatutnya pun kita bisa mengenali suara Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bahwa kita juga belajar orang bisa saja tidak mendengar suara Tuhan dengan benar karena sudah mati rasa, kebal rohaninya, Baal. Ya, seringkali dengar suara Tuhan berbisik dalam hatinya, kemudian dia seringkali menolak. Mungkin mendengar firman Allah seperti sekarang ini juga kembali sepertinya kebal. Tidak ada perubahan kehidupan dari firman yang dia dapatkan. Ya, tidak ada perubahan apapun juga. Lama-lama akhirnya udah jadi mati rasa. Selanjutnya mari kita akan baca firman Allah dalam Mazmur pasal 32 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan, mata Allah selalu tertuju kepada kita, dan kalau Allah memberikan perhatian kepada kita, tanda Ia sayang kepada kita sekalian. Dan sebagai Allah yang menyayangi kita, tentu Dia ingin sekali mengajar kita. Dia juga ingin menunjukkan jalan-jalannya supaya kita dapat mengikutinya. Dia memberi nasihat kepada kita akan apa hal-hal yang harus kita kerjakan. Dengan demikian, dalam pengiringan akan Tuhan, kita diberikan terus kekuatan sampai akhir tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kemudian selanjutnya kita baca juga di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat 18. 2-3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tentu saya yakin percaya, saudara dan saya, semua kita orang percaya sangat berharap dan sangat menginginkan sekali bahwa kita berpegang pada hukum-hukumnya Allah. Nah, untuk itu tuntunan Tuhan, sekali lagi suara Tuhan sangat kita butuhkan, karena tanpa suara Tuhan, tuntunan Tuhan, orang akan berjalan liar mau-maunya dia. Dia bisa berjalan, ya sekali lagi seperti yang berulang kali saya katakan, menurut apa yang baik dan benar menurut pandangannya sendiri. Tapi tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, suara Tuhan akan menolong kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Nya.
Sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada saya dan kepada saudara sekalian, baik secara langsung maupun juga melalui media perantara. Allah sangat senang berbicara karena dia seperti halnya seorang father, bapa, tentu sangat ingin berkomunikasi dengan anak-anaknya. Komunikasi dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan akan membuat kita semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Dan tentunya di dalam kita mendengar suara Tuhan tadi, maka seringkali menjadi pertanyaan juga bagi kita, apakah ini benar suara Tuhan atau ini bukan suara Tuhan? Gimana sih membedakannya? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, mengetahui dengan jelas ini suara Tuhan atau bukan? Itu yang menjadi pertanyaan yang kita jawab pada bahasan hari ini. Ada 9 hal yang akan saya sampaikan. Nah, karena banyak hal yang saya sampaikan dan juga ada penyerahan anak, maka bahasannya kita juga tidak akan panjang lebar. Tetapi setidaknya saudara diberikan gambaran apa saja yang menjadi ciri-ciri suara Tuhan itu. Ciri-ciri suara Tuhan kepada kita orang yang percaya yang mendengar suara Tuhan melalui apapun juga baik langsung maupun melalui perantara. Yang pertama, pasti suara Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab sebagai firman Allah. Nah, Alkitab itu bersifat final. Semua orang percaya, para teolog berkeyakinan sudah merumuskan Alkitab sifatnya final. Artinya sudah selesai semuanya. Semua lengkap di dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Memang Allah masih tetap berbicara sampai hari ini. Dan tentu Allah perlu berbicara kepada kita, menuntun kita, itu sangat kita butuhkan. Tetapi ketika kita dengar suara Tuhan itu, maka kita bisa membedakan apakah ini dari Tuhan atau bukan. Maka tentu patokannya bukan kata pendeta yang menjadi sanjungan kita, bukan kata orang-orang hebat, bukan kata buku yang kita baca, bukan karena doktrin daripada sebuah gereja, tetapi apa sih yang sebenarnya dikatakan Alkitab di dalamnya, itu yang menjadi pegangan kita. Karena itu buat orang yang percaya, saya dan saudara perlu tahu Alkitab, perlu belajar Alkitab, karena kalau enggak, gimana membedakan yang asli dan yang palsu? Gimana tahu kalau itu suara Tuhan atau bukan? Seberapa sering kita baca Alkitab? Sudahkah kita belajar Alkitab? Seberapa tahu kita tentang apa yang ada tertulis dalam Alkitab? Kalau database kita nggak ada cukup, maka sulit buat kita bisa membedakannya. Orang bisa saja keliru. Yang sudah pasti aja kadang-kadang bisa berubah keyakinannya. Apalagi kita yang belum tahu apa-apa. Jadi harus itu yang pertama. Dan kemudian perlu lagi kita ingat, kalau Tuhan berbicara melalui apapun juga, maka itu tidak akan mungkin bertentangan, tetapi sebaliknya malah meneguhkan. Akan mempertajam, memperjelas, ya, meneguhkan kebenaran apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita mungkin punya pengalaman nggak sesuatu yang membuat kita mendengar sesuatu, tetapi kemudian kita bisa lihat itu bertentangan atau tidak bertentangan. Ada di Alkitab kita bisa lihat orang yang sudah dengar firman Tuhan, sudah tahu firman Allah, tetapi kemudian akhirnya karena ada orang lain yang mengatakan dia juga menyampaikan firman Tuhan, lebih senior, tadi saya sampaikan ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 13, di situ ada kisah tentang abdi Allah dari Yehuda. Waktu Yerobeam menyimpang dari jalan Tuhan, membuat orang Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan mengutus seorang abdinya, seseorang dari Yehuda untuk menyampaikan pesan Tuhan.
agar mereka bisa bertobat. Tetapi ternyata tidak demikian. Waktu ketika Yerobiam raja itu membuat mesbah-mesbah persembahan kepada Baal, bahkan dia sendiri mengangkat imam-imam yang melayani Baal itu semaunya dia, bahkan dia juga semau-maunya bisa bertindak untuk mempersembahkan korban kepada Allah, dalam tanda petik Allah kecil. Maka dia sendiri melakukan, satu ketika dia sedang naik tangga untuk ke atas mesbah mempersembahkan korban. Dan abdi Allah dari Yehuda itu datang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa mesbah itu akan runtuh, hancur. Abunya akan berantakan dan sebagainya. Tapi mendengar apa yang disampaikan seorang abdi Allah ini, maka raja ini menjadi marah. Dia tunjuk tangannya kepada abdi Allah ini, minta kepada para pengawalnya itu untuk menangkap dia. Tetapi ketika dia menunjuk tangannya, mengulurkan tangannya, maka kemudian tiba-tiba dia menjadi kejang dan tidak dapat menarik tangannya kembali. Singkat cerita, dia minta belas kasihan supaya abdi Allah itu mohonkan belas kasihan Tuhan. Yuk berdoa kepada Allahmu. Ternyata dia sadar bahwa ada Allah Israel yang benar. Maka kemudian dia berdoa, akhirnya dia dipulihkan. Ketika setelah dipulihkan, raja ini mengajak abdi Allah ini ke istananya, ke rumahnya, untuk dijamu dan diberikan hadiah. Tapi abdi Allah ini menjawab bahwa aku tidak boleh makan dan minum. Sekalipun setengah istana yang kau berikan kepada aku tidak akan makan dan minum bersama dengan engkau. Karena Tuhan berfirman kepada aku untuk tidak makan dan minum di tempat ini. Dan aku tidak boleh juga pulang dengan jalan yang sama. Maka ia laksanakan perintah itu pertama, tahap pertama. Namun hal yang kedua, ketika hal ini didengar oleh nabi tua, oleh anak-anaknya yang menceritakan kepada ayahnya, seorang nabi yang sudah berusia lanjut, katakanlah nabi senior, kemudian nabi ini kepengen ketemu siapa si abdi Allah itu. Dari mana dia datang? Yehuda. Wow, saya pengen ketemu, tunjukkan jalan buat aku untuk bisa bertemu dengannya. Singkat cerita, akhirnya dia bisa menjumpainya dan mengajak abdi Allah ini, yuk mampir ke rumah aku. Singgahlah sebentar, makan minumlah bersama aku. Tapi abdi Allah ini kembali lagi sampaikan pesan Tuhan bahwa aku tidak boleh makan dan minum di tempat ini. Tetapi nabi itu berkata, aku pun seorang nabi. Abdi Allah ini mungkin melihat dia lebih senior daripada aku. Dia lebih kawakan. Aku pun seorang nabi. Seorang malaikat datang kepada aku berbicara supaya aku mengajak engkau ke rumahku, menjamu engkau makan dan minum bersama aku. Mendengar hal itu, akhirnya si abdi Allah ini ikut dengan si nabi tua tadi. Tapi waktu dia melakukan semua itu, sedang makan dan minum segalanya, firman Tuhan datang kepada nabi tua ini, bahwa apa yang dilakukan oleh abdi Allah ini mendatangkan murka Tuhan. Dan Tuhan marah. Engkau melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Loh, kok bisa dinilai pemberontakan? Karena dia sebenarnya sudah tahu basic dasarnya, firman Allah katakan, jangan makan dan jangan minum, jangan pulang dengan jalan yang sama. Tapi terkecoh. Hanya karena melihat senioritas. Mungkin kita punya dasar firman Tuhan, tapi jangan sampai terkecoh karena dengar hamba Tuhan hebat yang berkata, kadang tidak cocok dengan apa yang kita tahu di Alkitab. Jangan percaya. Jangan terkecoh. Di akhir zaman ini seringkali kita bisa akan mudah terkecoh karena itu memang yang akan terjadi makin marak nantinya. Beda tipis, kita akan tidak cukup mampu untuk membedakan ini yang mana suara Tuhan. Tapi sekali lagi patokan pertama, ingat bahwa tidak akan mungkin bertentangan dengan Alkitab. Dan sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa tidak ada firman Tuhan yang datang baru di akhir zaman ini. Artinya Alkitab kemudian tidak akan mungkin ada sesuatu yang bisa ditambahkan. Firman Allah berkata kepada seseorang yang kemudian berbeda dengan Alkitab sebagai firman Tuhan yang baru, tambahan di luar Alkitab. Tidak ada. Karena tadi Alkitab final. Udah selesai. Semua dari A sampai Z ada di dalamnya dan itu menjadi patokan.
tidak ada tambahan. Barang siapa yang menambahi dan barang siapa yang mengurangi, maka kutukan dan berkat Tuhan akan diinikan. Jadi itu akan menentukan seseorang. Dan kita bisa lihat di Alkitab nyata cerita, nggak peduli you terkecoh atau tidak, hukuman Tuhan akan tetap berlaku karena Allah adalah Allah yang tegas. Engkau sudah dengar, namun engkau keliru dalam melaksanakan apa yang engkau telah dengar. Karena ada orang yang mempengaruhi engkau lebih lagi. Nah, kita akan bertanggung jawab atas hal itu. Jadi karena itu saya katakan, dengan kita belajar hari ini bahwa suara Tuhan salah satu di antaranya adalah tidak mungkin bertentangan. Semua pasti sinkron. Kalau kita baca Alkitab, wah yang ini kok begini, yang ini kok begitu. Nah, ini masalah di tafsir, multi tafsir kadang-kadang orang berpikir. Loh, kok ada yang kayak gini ya? Pernah ada seseorang bertanya kepada saya di dalam WA yang saya harus jawab. Tapi saya lupa itu apa ya. Jadi dia bertanya sesuatu yang di Alkitab itu, oh ya, waktu Saulus bertobat ke Damsik, kan? Ya. Terus kan dikatakan ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 9 kalau tidak salah itu orang-orang yang menyertai dia itu mendengar, tapi nggak lihat. Nggak lihat seorang pun, tapi dia dengar suara. Dia dengar suara, tapi dia tidak melihat seorang pun. Tapi di Kisah Rasul juga pada pasal yang berikutnya, pada pasal yang 20-an berapa saya lupa, kemudian itu dikatakan sebaliknya lagi tadi. Jadi seolah-olah satu ayat ini dengan ayat lain ada pertentangan keterangan. Terus gimana bisa? Orang yang percaya harus punya pondasi yang kuat bahwa Alkitab tidak ada yang salah. Dan tidak ada yang bertentangan satu dengan lainnya. Firman Allah, suara Allah tidak akan mungkin bertentangan ketika saya ngomong dengan orang lain ngomong. Kalau itu datang dari Tuhan. Kalau sumbernya sama, nggak mungkin kan outputnya beda, keluarnya beda, ngerti ya? Nggak mungkin dong. Kalau saya katakan kepada Dedi A, kepada kemudian satu ketika saya ngomong sama Yefta, jadi ya terus bilang, siapa jadi lupa, Tata Yefta, ya namanya Yefta ya, oke. Ya kan? Nah kan nggak mungkin nanti waktu cerita tentang hal yang ternyata bertentangan semuanya, kan nggak mungkin dong. Enggak, saya dengar katanya kok ngomongnya begini, yang ini begini. Nggak mungkin, itu hal yang nggak mungkin. Jadi kalau Allah datangnya sumbernya dari Allah, firman itu adalah firman Allah, pasti sama, klop. Nggak mungkin bertentangan. Tapi karena waktu saya tidak bahas dari apa yang tadi saya singgung, tapi kemudian saya jelaskan sejelas-jelasnya bahwa ini loh sebenarnya, nggak ada yang beda di dalamnya. Nah, kedua, cirinya adalah bersifat membangun kerohanian, bukan melemahkan. Kalau ada suara Tuhan datang kepada siapapun, kepada kita secara pribadi ataupun kepada orang lain, dia pasti membangun kehidupan kerohanian kita, bukan melemahkan kerohanian kita. Tidak bersifat mendakwa atau mengintimidasi. Karena kalau yang sifatnya pendakwa, intimidasi itu adalah setan, iblis. Dia menuduh, melemahkan kita, menjauh. Dosamu udah terlalu besar, nggak mungkin lu diampunin. Itu setan itu, setan. Pertama, nggak sesuai dengan firman Allah. Bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni dosa kita. Nggak ada dosa yang terlalu besar, kecuali menghujat roh. Jadi kalau kita lihat di sini bersifat membangun, ya, mendorong semakin buat kita dorong maju. Nggak mungkin buat kamu jadi mundur. Tadinya kemudian kita maju seperti ini, kemudian kita jadi mundur melangkah karena Tuhan berbicara ya lebih baik begini. Nggak mungkin. Suara Tuhan tidak membuat kita jadi mundur, tapi maju di dalam Tuhan. Yang ketiga, maka kita bisa lihat di sini adalah mengarahkan kepada pertobatan, bukan pemberontakan.
Suara Tuhan akan mengoreksi. Firman Allah itu memang bermanfaat untuk bisa membuat kita bisa menegur yang salah, memperbaiki kelakuan kita dan sebagainya. Jadi arahnya yang didorong dari suara Tuhan, yuk bertobatlah. Pertobatan sejati adalah perubahan hidup, transformasi. Dari kehidupan kami yang seperti ini menjadi kehidupan kami yang seperti itu. Karena Tuhan selalu membuat kita ini mengarah kepada yang baik. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu nggak mungkin deh. Itu atas kehendak Tuhan loh. Nah, nanti ada yang bilang nasib atau takdir. Kita nggak bahas lebih dalam karena terbatas, tapi kita bisa lihat bahwa semua bisa kita ukur kok. Bahwa kita kepada Tuhan apa kepada menjauh dari Tuhan. Kalau ada suara-suara yang membuat kita jauh dari Tuhan, enggak mendekat, pertobatan itu mendekat. Perbalikan arah berlawanan itu yang membawa kita mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Menjauh dari dosa dan mendekat kepada Allah. Karena dosa dengan Allah itu jaraknya beda. Dua kutub yang berbeda. Ya, kalau kita dibawa kepada arah ke Allah, maka itu suara dari Tuhan. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus ngajak, Yesus datang. Yesus mengundang kita datang kepada Dia. Mendorong terjadinya transformasi. Masih ingat yang pertama? Tidak bertentangan dengan Alkitab, firman Allah. Yang kedua? Membangun, bukan melemahkan. Buat kita makin maju dalam Tuhan. Ingat ya, yang pertama enggak bertentangan dengan Alkitab. Kedua, sifatnya bahwa kita maju dalam Tuhan. Yang ketiga, mengarah kita kepada pertobatan, terjadinya perubahan hidup yang lebih baik. Dengar firman Allah, Roh Kudus berbicara, kemudian supaya kita perbaiki hidup kita. Transformasi terjadi. Yang keempat, ada damai sejahtera. Suara Tuhan pasti mengandung damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di mana kebenaran itu dilakukan, disampaikan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan berbicara, suara Allah ada, kehadiran Tuhan ada. Di mana ada suara Tuhan, di mana kehadiran Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Waktu kita dengar suara Tuhan, apakah saya damai sejahtera apa enggak? Apa malah saya ketakutan? Malah saya kemudian membuat keadaan tidak menjadi lebih nyaman. Enggak lebih nyaman. Tapi beda dengan yang saya katakan, respon kita tidak akan damai sejahtera jika kita menolak firman Allah. Jika kita menolak suara Ruh Tuhan kepada kita. Tapi suara Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Yang kelima. Tetap masih ikut ya? Ingat ya? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang kelima, bersifat memuliakan Tuhan. Ya, seorang anak kecil, seorang hamba budak yang ditawan dan ikut ya pada waktu itu kerajaan Aram ya mengalahkan Israel. Ada seorang daripada Israel juga yang ditawan, seorang anak ya, kemudian jadi budak daripada istri daripada Naaman panglima perang Aram. Satu ketika Naaman punya masalah sakitnya kusta. Ya, nah anak ini berbicara kepada nyonyanya yang kemudian disampaikan kepada suaminya Naaman bahwa di Israel itu ada seorang nabi, ya, coba datang kepada dia, ya, pasti akan ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi panglima itu.
kita bisa lihat bahwa suara Tuhan atau bukan suara Tuhan itu akan terbukti kok. Suara Tuhan pasti terjadi. Yang bukan suara Tuhan pasti tidak terjadi. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata ya, akhirnya dalam cerita ini singkatnya kita tahu bahwa ceritanya tentang akhirnya Naaman dalam proses yang dihadapi, nyaris dia tidak meresponi dengan baik ketika prosesnya nggak cocok dengan apa yang dia mau, harus kemudian jebur ke kali yang jorok begitu, selama 7 kali, nggak cukup sekali lagi. Siapa aku ini? Udah malah disambutnya oleh bujangnya, nggak lagi hormatin aku datang dengan juga ada banyak upeti yang kubawa. Tapi apa yang diperlakukan kepada aku? Ini proses, kadang-kadang untuk kita menerima satu jawaban dari doa kita, prosesnya menyakitkan. Tapi kalau kita nggak mau bayar harga ngikutin prosesnya Tuhan, mungkin kita nggak akan menemukan jawaban Tuhan. Dan kita nggak ngerti kalau sebenarnya ada suara Tuhan bagi kita sebagai jawaban doa kita. Itu nanti kita bisa ngerti. Nah, Naaman ternyata akhirnya berhasil. Dan setelah dia menjadi sembuh nyata dan dia memuliakan Allah, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Tuhan dimuliakan. Jadi suara Tuhan itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Pasti tidak akan memalukan, tapi mempermuliakan. Tidak ada orang yang kemudian datang, Tuhan berbicara kepada aku untuk saya sampaikan kepada Anda, lakukan begini-begini. Tapi dengan yang dia lakukan akan mempermalukan Tuhan. Itu bukan suara Tuhan. Tapi suara Tuhan akan membawa kemuliaan bagi namanya. Yang keenam, maka kita bisa lihat di sini bersifat tidak memuaskan keinginan daging. Enggak kita katakan Tuhan berbicara begini-gini, tapi sebenarnya itu cuma untuk memuaskan keinginan daging kita saja. Enggak mungkin. Karena dikatakan Alkitab, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau roh Allah berbicara kepada kita, kan nggak mungkin untuk menentang dia dong. Gitu loh. Nggak mungkin kan berlawanan. Jadi nggak mungkin menuruti, memuaskan hawa nafsu keinginan daging kita saja. Kemudian kita katakan itu suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya begini-begini. Tuhan berbicara kepada saya untuk mengambil wanita itu. Tapi untuk mengambil wanita itu, maka cuma untuk kepuasan nafsu saya saja. Itu mah bukan suara Tuhan, itu mah maunya kamu. Maunya lu. Jangan mengatasnamakan Tuhan dengan sembarangan. Jadi tidak mungkin ya. Jadi sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang ke-7. Kalau suara Tuhan itu bersifat hal yang akan datang, nubuat profetik. Ada orang yang mengucapkan doa profetik. Ada orang yang mengucapkan satu nubuatan ke depan akan terjadi begini-gini. Sekali lagi, suara itu dorongan dari Roh Kudus atau bukan? Suara itu apakah memang dari Tuhan asalnya atau bukan? Akan terbukti itu terjadi atau tidak. Kalau tidak terjadi apa-apa, berarti Tuhan memang nggak bicara. Karena firman Tuhan itu pasti digenapi. Perkataan Tuhan itu pasti terlaksana sempurna. Jadi nubuat dari Tuhan itu pasti terjadi. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Ini
berbicara tentang Yeskiel yang diminta Tuhan untuk bernubuat dengan tulang-tulang yang ada. Nah, tulang-tulang itu akhirnya menjadi makhluk hidup. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi artinya kalau memang itu disuruh Tuhan, pasti terjadi. Pasti terjadi. Di Alkitab ada banyak nubuatan-nubuatan yang pasti terjadi. Firman Allah Alkitab ini pasti terjadi dan sedang terjadi. Kita bisa lihat akhir-akhir ini yang terjadi arah dunia ini adalah nubuat-nubuat yang memang di Alkitab itu sedang dalam penggenapan. Tanpa terpikirkan, saya baca ada lagi, itu baru semalam saya baca lagi itu, bahwa orang-orang Yahudi dari Ukraina, akibat dari perangnya Ukraina dengan Rusia, membuat orang Yahudi balik ke kampung halamannya Israel. Nubuatan Tuhan pasti satu ketika akan terjadi dari segala penjuru, 4 penjuru angin akan kembali dikumpulkan Tuhan orang-orang Yahudi. Disitulah baru kita akan lihat kesudahan zaman terjadi. Saudara, tanpa sengaja apapun juga bisa terjadi aja. Ya. Nubuat pasti terjadi. Yang ke-8, maka tidak ada indikasi mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Kalau dikatakan suara Tuhan berbicara kepada saya, tapi kemudian ada maksudnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya adalah ada satu maksud-maksud untuk kepentingan pribadi doang. Tuhan bicara sama saya, kamu begini-gini. Tapi mungkin ada indikasi saya punya keuntungan yang saya mau dapatkan dari kamu. Tapi mengatasnamakan, oh jangan. Jangan pernah berkata dengan mengatasnamakan Tuhan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Kalau ada orang yang kemudian ada gerakan sepertinya KKR kemudian menantang saudara-saudara untuk memberikan apa yang saudara punya untuk pembangunan sebuah gereja. Kemudian saudara kumpulkan barang-barang, saudara lucuti semua yang Anda punya. Kalau Anda berani melakukan itu untuk Tuhan, maka Tuhan pasti berkati Anda. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya setelah dikumpulkan untuk kepentingan sendiri. Bangun rumah bukan buat dirinya, buat Tuhan, tapi atas nama diri dan kumpulkan harta aset kekayaan. Itu bukan dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita bisa lihat bahwa suara Tuhan itu membawa solusi atas pergumulan hidup. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Dan kita berdoa. Ya. Hal yang terbaik memang adalah kita berdoa dalam mengatasi setiap masalah. Bukan datang cuma sekedar kepada orang lain tanpa berdoa kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, maka Tuhan akan berikan tuntunan kepada siapa kita harus melakukan atau apa yang harus kita lakukan. Dan ada suara Tuhan yang bisa berbicara dengan media apapun yang nanti kita belajar di minggu depan. Ya. Nah, pasti menjadi solusi pergumulan hidup kita dan bukan semakin membebani. Datang sebagai jawaban doa. Datang sebagai jawaban doa. Saya baru kemarin. Saya kemarin minggu lalu kan bersaksi ya bahwa saya akhirnya di reschedule dari jadwal saya kontrol. Kemudian di minggu ini biasanya kalau dia udah jadwal reschedule itu saya pasti dipenuhin. Tapi kemudian dalam pergumulan doa saya, kegalauan saya berdoa saya pergi apa tidak. Sampai saya ada cari alasan-alasan gimana ya supaya saya nggak pergi ke dokter ya besok ya. Itu sempat di dalam pikiran saya, apa ya? Saya harus ngomong apa? Kalau nanti biasa setiap Sabtu, 1 hari sebelumnya hari Senin itu, pasti datang WA kepada saya dari klinik appointment itu,
saya diingatkan kembali untuk PCR, kemudian Senin saya datang dengan jadwal sekian. Tapi puji Tuhan sekali lagi, biasa saya kalau di reschedule itu marah, kesel. Karena kenapa? Karena harusnya saya sudah terjadwal, tapi kemudian dipindahkan, dikalahkan dengan orang lain. Padahal sudah dijadwalkan. Dan sebenarnya saya sudah dijadwalkan oleh susternya sendiri, supaya saya datang sesuai dengan perintah dokter. Tetapi kemarin datang lagi berita, saya akhirnya di reschedule lagi ke minggu berikutnya. Aduh, saya senang banget, saya senang banget. Bagi saya itu sebagai jawaban doa. Kenapa saya senang? Karena memang saya sedang mengalami, sedang dalam pengobatan pakai Sinsei begitu. Nah, Sinsei itu saya jalanin semuanya. Saya jalanin dari Senin sampai sekarang, saya jalanin, tapi saya merasa bahwa itu sebagai suara Tuhan buat saya. Karena ada damai sejahtera di dalamnya. Waktu saya dengar orang mengatakan kepada saya untuk pergi, sebaiknya ke sini aja coba deh. Ini saya rekomendasikan gitu untuk pergi begitu. Dan saya merasa damai sejahtera pada waktu itu. Damai sejahtera banget, beneran damai sejahtera. Dan bukan cuma damai sejahtera, karena akibat damai sejahtera saya punya keyakinan iman. Kayaknya ini akan jadi baik. Kayaknya akan baik. Nah, saya ingat faktor kalau berobat, ini pesan saya, pengalaman saya kira gitu ya. Ke dokter manapun bukan hebatnya siapa. Buat saya orang percaya pasti penentunya ada Tuhan. Amin. Bukan karena dokter, bukan karena apa. Dia media. Itu atas pergumulan saya dan saudara kalau kita berdoa. Siapapun juga jadi media Tuhan. Tapi sekali lagi, kadang kan kita tahu itu masalahnya cuma soal cocok atau tidak cocok. Waktu saya pernah berobat dikatakan, cici saya mengarahkan saya itu ke Sinsei, saya udah pernah jalani di awal-awal saya stroke itu. Sambil paralel dengan ke dokter. Tapi nggak buat saya menjadi lebih baik. Malah lebih buruk, sampai akhirnya saya masuk 2 kali rumah sakit. Tapi saya waktu kemarin merasa ada damai sejahtera dan ada keyakinan kayaknya sembuh. Artinya saya bisa gitu loh. Maka saya merespon langsung, kalau nggak saya ingat itu adalah Sabtu minggu yang lalu lagi, atau hari Minggunya disampaikan ke saya, kemudian Seninnya saya langsung action tindakan dengan keyakinan damai sejahtera yang ada pada saya. Saya berobat, dan ketika itu saya katakan saya sakit, menderita. Saudara-saudara melihat tampilan saya biasa-biasa. Waktu saya minggu lalu khotbah pun saya dalam kondisi sakit pinggang yang luar biasa. Jalannya sakit, akibat saya pernah terjatuh 2 minggu lalu. Terpleset di depan teras dan kena tulang ekor. Tulang ekor itu sampai cici saya merasa sakit luar biasa, tapi nggak banyak orang tahu tentang penderitaan yang saya alami. Jadi saya bilang, sarankan saya, coba rongsen aja, barangkali retak lu tulang ekornya, begitu kan ya. Sempet sih saya berpikir begitu, karena merasa sakitnya luar biasa. Waktu saya sakit luar biasa kayak gitu, dari cuma tulang ekor, naik ke pinggang saya. Waktu saya kontrol itu saya sempat disuntik 7 kali. Ya, 4 di pantat pas tulang ekor dan 3 di pinggang, 1 di tangan untuk pengobatan tangan. Jadi 8 suntikan ke dalam tubuh saya. Enak sih, tapi bertahan cuma 3 hari. Setelah habis pengaruh obatnya, saya sakitnya luar biasa lagi. Waktu saya kemarin pun saya khotbah seperti ini dalam kondisi yang sakit. Menderita luar biasa, menderita. Tapi saudara nggak melihat saya seperti itu. Kemudian akhirnya waktu saya ke Sinsei, puji Tuhan sih, waktu pertama kali urut pertama itulah yang saya rasakan. Keyakinan saya bertambah. Oh iya, cocok nih. Saya sampai ngeraba-raba itu. Waktu itu saya sempat berpikir, saya kena ginjal nggak ya? Karena takut saya ginjal biasa dari sini kan. Karena biasanya pengalaman saya kalau sakit pinggang, sebentar bisa hilang. Ini 1-2 minggu nggak hilang-hilang sakit pinggang saya. Tambah lagi dari sini, terus sini ternyata. Jadi sakitnya luar biasa, luar biasa. Jangan pernah lah kayak saya. Kalau boleh dibilang amit-amit begitu kan bahasanya gitu. Benar-benar menderita sakit. Tapi puji Tuhan, tanda-tanda awal menyertai. Bahwa akhirnya saya 1 kali pijat pulang hari pertama itu, sakit pinggang saya sembuh. Tapi tulang ekor saya masih tetap sakit.
Dan saya harus ke Sinsei selama sebulan, katanya setiap hari dalam 1 bulan, dan yakin Sinsei berkata kamu pasti sembuh. Semua yang stroke kamu. Waktu saya diperiksa ternyata ada penyumbatan yang masih terjadi. Dan penyumbatan itu ternyata orang nggak tahu kalau ternyata ada masalah juga di jantung. Selama ini saya merasa keluarga saya, keturunan saya, jantung saya bagus kok, sehat-sehat. Gitu. Tapi menurutnya katanya ada mulai penyumbatan. Saya punya penyumbatan belum bersih. Jadi saya di samping tusuk jarum, dan baru pertama kali saya tahu, dan gak enak banget menderita, namanya diobatin kan, namanya sakit tuh gak enak. Dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan di lidah pun saya ditusuk begitu. Saya pikir masuk jarum nih. Waktu dicabut-cabutin satu-satu kayak gitu kan. Saya bilang kok ini yang di mulut kok belum dicabut nih. Gitu kan. Ya saya takut ketelan kan gitu. Kan katanya udah gak ada. Belakangan saya baru tahu dia cuma cucuk doang yang di lidah begitu kan. Gitu. Cuma dicucukin gitu kan. Saya kira ini masuk gini. Karena semuanya sampai muka saya dicucukin semua begitu kan. Jidat, kepala, nggak ada satupun ini. Kemudian yang saya bingung pertama kali dicucukin itu di belakang. Kan duduk begitu. Terus udah di belakang saya disuruh tidur. Hah? Jarum saya tidur gerbahan gimana? Wah nancep dong kalau kayak gitu. Tenang katanya begitu kan ya. Itu jarum bisa tidur katanya. Ya udah. Kepala saya ininya itu kadang-kadang kalau saya bergerak dikit itu kan hancur, aduh sakit gitu kan. Sakit. Itu menderita. Udah kayak gitu sambil kayak gitu jarum belum dicabut, diurut lagi. Waduh, urutannya luar biasa. Luar biasa, ternyata tulang ekor saya bergeser. Kalau mungkin ada orang yang karena kegeser harus dioperasi kan. Tapi puji Tuhan loh. Puji Tuhan dalam beberapa hari ini saya nyaris sembuh nih, nyaris sembuh. Cuma tinggal sedikit rasa yang bekas memarnya. Dan proses yang saya alami, begitu juga kaki, dan yang saya heran, nyaris tangan kesemutan saya yang selama saya berobat itu nggak bisa sembuh. Saya pernah ngerasa kok hilang nih kayaknya gitu loh. Tapi waktu saya hilang di tangan ini hampir berasa hilang, kaki saya masih nggak berasa enak. Terus saya ngomong, kakinya nggak enak. Kakinya dibetulin, lancar jalannya, beda banget. Tangan saya nggak enak lagi. Jadi selama 3 hari itu berasa nggak sinkron. Tangan baik, kaki oleng. Kaki benar, tangan nggak benar. Saya sempat jadi oleng setelah dipijit. Wah, keluar dari Sinsei kok jadi oleng nih. Tapi puji Tuhan sih saya mau katakan, dan saya belum bisa katakan final, tapi karena saya masih dalam proses dan saya nggak bisa juga terlalu katakan apa-apa, karena memang dia cuma bilang 30 hari dan saya taat untuk lakukan itu. Namun saya merasa lebih baik, dan kalau memang itu adalah suara Tuhan sifatnya buat saya, pasti menjadi jawaban doa buat saya. Karena saya bergumul untuk semua hal itu, Tuhan, ya, apakah yang saya lakukan semuanya ini menjaring angin atau tidak? Saya pengen, kalau saya sudah sembuh dari stroke, saya pengen sempurna. Tapi saya merasa belum sempurna. Memang saya bisa jalan, saya bisa lakukan apapun. Tapi orang kan nggak tahu apa yang saya rasakan, itu nggak enak. Puji Tuhan, arahnya baik, arahnya baik. Yang tadi saya katakan, kalau suara Tuhan pasti membawa kebaikan. Kalau suara Tuhan pasti ada damai sejahtera. Kalau suara Tuhan menjadi solusi datang sebagai jawaban doa. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu ingin melakukan yang terbaik buat hidup kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh dengar Dia, kita butuh mengenalinya dengan benar. Dengan begitu kita bisa mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati.